percaya segala sesuatu. Haleluya, Victorious Kids. Selama beberapa minggu kita telah belajar firman Tuhan mengenai kasih dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Minggu ini mari kita belajar bahwa kasih percaya segala sesuatu. Hal ini juga berarti bahwa bila kita mengasihi seseorang, berarti kita juga memilih untuk mempercayai orang yang kita kasihi itu. Kita memiliki iman bahwa orang yang kita kasihi dapat diubahkan oleh kuasa Tuhan. Kita tidak selalu mengeluh akan kekurangan orang itu. Apakah ada saudara atau teman Victorious Kids yang bandel atau jahat terhadap Victorious Kids? Kasihilah mereka, doakanlah mereka, dan percaya bahwa mereka dapat berubah menjadi orang yang baik oleh kuasa Tuhan yang bekerja di hati mereka. Amin. Jangan marah terhadap mereka dan jangan pula membenci mereka. Victorious Kids, janganlah pula kita selalu curiga akan orang lain. Juga janganlah selalu merasa seseorang yang kita kenal tersebut pasti akan melakukan kesalahan yang sama dan tidak akan dapat berubah lagi, sehingga kita tidak dapat mempercayai orang lain dalam hidup kita. Misalnya, ada teman kita yang menyakiti kita dengan mengucapkan perkataan yang kasar kepada kita, tetapi kemudian dia sadar dan meminta maaf kepada kita. Maka kita harus memaafkannya dan memberi kesempatan lagi kepadanya. Kita percaya bahwa dia benar-benar dapat berubah. Bahkan bila teman yang jahat itu belum meminta maaf, kita lebih dahulu mengampuninya dan mendoakannya agar dia menyadari kesalahannya dan mau bertobat sungguh-sungguh. Dengan demikian, itu berarti kita mengasihinya karena kita percaya bahwa dia dapat berubah di masa yang akan datang. Kasih percaya segala sesuatu juga sejalan dengan iman kita yang berkata bahwa segala keadaan dapat diubahkan Tuhan, karena tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Kita tidak mau menjadi putus asa. Kasih yang percaya segala sesuatu selalu menemukan jalan keluar, selalu mengimani bahwa semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jika suatu saat ada saudara kita divonis menderita suatu penyakit yang parah, maka marilah kita berjalan dalam kasih yang percaya segala sesuatu. Kita tidak menyerah akan keadaan penyakitnya yang parah tersebut, melainkan kita tetap percaya bahwa saudara kita itu dapat disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Sebagaimana 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maka kita akan tetap berdoa bagi saudara kita yang sakit tersebut. Kita tetap mengasihinya dan juga mengajaknya agar sungguh-sungguh beriman untuk menerima kesembuhannya. Jika kita memiliki kasih yang percaya segala sesuatu, kita tidak menjadi putus pengharapan ataupun menyerah ketika dilanda suatu masalah yang besar. Ingatlah juga ayat Markus 11 ayat 23 yang berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kita perlu berdoa dan berkata dengan percaya, bukan dengan kebimbangan. Amin. Dan ayat ini juga mengajarkan bahwa kita bukan berkata tentang gunung kepada Tuhan, tetapi langsung berkata kepada gunung tersebut dengan percaya. Artinya kita bicara terhadap masalah kita dengan percaya. Misalnya Victorious Kids langsung berkata dengan percaya kepada penyakit, segala penyakit aku tolak di dalam nama Yesus. Atau kepada ketakutan, hai ketakutan, aku menolak engkau, pergilah di dalam nama Yesus. Amin. Dan tetaplah percaya, maka penyakit itu atau ketakutan itu pasti pergi. Karena itulah janji Tuhan dalam Markus 11 ayat 23 tadi. Dan memang semua harus tunduk kepada nama Yesus. Amin. Bila ada gunung masalah yang menimpa keluarga Victorious Kids, maka sekarang Victorious Kids sudah tahu untuk mengasihi mereka. Percaya bahwa semua gunung masalah itu dapat beranjak. Jadi marilah Victorious Kids juga berdoa dengan percaya bagi mereka. Amin. Biarlah hidup Victorious Kids selalu digerakkan oleh kasih Tuhan di dalam hati Victorious Kids. Ikutilah doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dari semua dosa saya. Saya menerima Engkau dalam hati saya sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Ajarilah saya untuk memiliki kasih yang percaya segala sesuatu. Ajarilah saya untuk selalu memiliki iman kepada firman-Mu. Saya mau lebih banyak lagi berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh percaya kepadamu. Roh Kudus, tolonglah saya untuk berhenti berkata tentang gunung. Biarlah mulai hari ini saya berani berkata kepada
dengan iman, dengan percaya. Saya mau selalu berjalan di dalam kasih, dan saya mau selalu hidup dengan iman setiap hari. Di dalam nama Yesus,